Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan waktu yang baik ini bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh ada di tempat ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan kita boleh hadir di tempat ini. Bukan secara formalitas kita hadir di tempat ini, tapi karena Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kita, membuat kita memiliki iman untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur hari ini bagi Tuhan karena untuk pertama kalinya saya boleh berdiri menyampaikan firman Allah di gereja ini. Saya percaya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus yang memampukan saya, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada saya. Kalau pengalaman saya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, 5 tahun berada di Pulau Nias, saya berjalan keliling ke satu gereja, ke gereja yang lain, ke sidang satu, ke sidang yang lain, dengan menjalani jalan kaki, tidak bisa naik sepeda motor, perjalanan 10 kilo, 5 kilo. Saudaraku yang terkasih, itu membuat iman saya semakin teguh di dalam Tuhan dan memiliki kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memakai hidup orang-orang yang selalu berserah di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan bawakan firman Tuhan hari ini bagi kita di tempat ini. Kita buka Alkitab kita. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini, tumbuh rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Efesus 2 ayat yang ke-21. Saya mau kita bersama-sama untuk membacakan firman ini. Kita akan baca 1, 2, 3 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam terjemahan versi Allah yang hidup dikatakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Semua orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus menjadi rumah Allah yang kudus di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini mengatakan bahwa di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Bangunan itu boleh rapi tersusun, dan bangunan itu menjadi satu bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kalau saya boleh cari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, arti tumbuh saudara, berkembang atau meningkat atau mengalami perubahan dari keadaan yang lebih rendah kepada keadaan yang lebih tinggi. Itulah arti tumbuh. Saudara, dari keadaan yang lebih rendah kepada keadaan yang lebih tinggi. Saya dan saudara harus sadar bahwa kita hanyalah debu tanah, yang artinya tidak berarti apa-apa. Posisi hidup kita pada keadaan yang paling rendah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita buka Kejadian 2 ayat 7a. Kejadian 2 ayat 7a, di sana firman Allah dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dalam bahasa Toba dikatakan, dungi dijadion dewata Jahowa ma jol maisian orbuk nitanoon. Tak ingat ma saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kita hanyalah debu tanah yang tak berarti apa-apa. Debu tanah artinya partikel-partikel kecil tanah yang berterbangan di udara. Sisa-sisa tanah yang hancur dan menjadi halus, itulah debu tanah.
Kalau seorang saudara penjual batu bata, dia membuat suatu batu bata, masih ada harganya, masih bisa dijual. Saudara, saya pernah waktu saya SMA, setelah saya tamat SMA, saya bekerja sebagai kuli bangunan, sebagai kernek pada waktu itu. Saya ikut beserta dengan hambanya membangun gereja di Martubung. Kemudian saya disuruh untuk menyusun batu bata. Ketika saya boleh menyusun batu bata yang diturunkan dari mobil, kemudian ketika batu bata itu kami gunakan, maka di bawah batu bata itu banyak sisa-sisa batu bata. Itu tidak digunakan, itulah saya dan saudara. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Debu tanah hidup saudara dan saya. Debu tanahlah hidup kita di dalam dunia ini. Kalau kita di rumah melihat debu di halaman rumah kita atau di dalam rumah kita, pastilah kita membersihkan debu tersebut. Memang sama sekali tidak berarti apa-apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan kita saudara, Dia ingat, Dia tahu bahwa manusia itu sangat rapuh dan punya kekurangan. Dalam Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam bahasa Toba dikatakan, Aidi boto ibana do tompata, diingat do orbuk hita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Allah mengingat kita bahwa kita sangat mudah rapuh. Tuhan Allah mengingat bahwa ciptaannya adalah dari debu tanah yang sama sekali memang tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita sendiri yang terlalu sering lupa akan diri kita. Kita terlalu sering menyombongkan diri kita. Kita terlalu sering menganggap diri kita paling benar. Mungkin juga kita terlalu sering menganggap saudaraku bahwa hari-hari yang kita jalani karena kekuatan dan kemampuan kita. Kita sering lupa bahwa kita debu tanah yang diciptakan Tuhan. Sementara Tuhan Allah kita diboto ibana do tompat tadi ingot do ita horbuk mitanoon. Yesus tahu dan ingat bahwa kita hanya debu tanah. Makanya Dia mengatakan, mengajak kita supaya kita tinggal di dalam Dia. Yesus tidak pernah memaksa orang-orang untuk datang kepadanya. Bagi yang mau saja. Dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sudah bilang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi yang mau kita perbuat, yang kita mau lakukan, yang mau kita andalkan, yang mau kita harapkan di dalam dunia ini, selain daripada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan pernah menganggap diri kita paling benar di dalam dunia ini. Jangan pernah menganggap hidup kita paling suci di dalam dunia ini. Ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dalam versi Allah yang hidup, jika seseorang memisahkan diri dari aku, ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu dikumpulkan menjadi satu tumpukan dengan carang-carang lain lalu dibakar. Di sana saudaraku, jika seorang memisahkan diri dari Yesus,
Kenapa kita masih memisahkan diri dari Yesus? Kita debu tanah yang tak berarti. Apa yang membuat kita memisahkan diri dari Yesus? Apa yang membuat kita memisahkan hidup kita dari Allah kita? Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saya ulangi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi sekarang saudara milik Kristus Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Dan sekalipun dahulu jauh dari Allah, sekarang didekatkan kepadanya oleh apa yang dilakukan Yesus Kristus dengan darahnya bagi saudara. Kita dahulu jauh, sama sekali tidak ada apa-apanya. Hidup kita penuh dengan dosa. Tetapi lewat kematian Yesus yang boleh hadir ke dalam dunia ini, Dia mendekatkan kita kepadanya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa kita memisahkan diri? Kenapa kita menjauh dari kasih Kristus? Kenapa kita menjauhi Yesus yang selalu ingat bahwa kita hanyalah debu tanah? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah? Tak satu pun, tak satu pun. Sama-sama katakan. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati namanya dan kasih Kristus. Apa yang dapat memisahkan saudaraku dari kasih Kristus? Tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 15 ayat 7 di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita, saudaraku, tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Apakah Yesus sudah benar-benar tinggal di dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar sudah tinggal di dalam hati daripada Yesus? Apakah firman Allah yang sudah berulang kali, bahkan ratusan kali, ribuan kali yang kita dengarkan selama hidup kita, itu ada tinggal di dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Arti kata tinggal, saudara, adalah menetap atau berdiam atau menghuni. Mari kita periksa diri kita. Mari kita periksa hati kita. Adakah firman Tuhan menetap atau menghuni hati kita? Coba kita renungkan, sudah berapa banyak firman yang kita dengar selama kita hidup? Adakah firman yang kita dengar itu menetap dalam kehidupan kita? Atau firman itu hanya lalu lalang saja, masuk kiri langsung mental, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Atau jangan-jangan lalu begitu saja daripada hidup kita? Lalu ketika firman Allah disampaikan dalam hidup kita, sudahkah kita menjadi pelaku daripada firman Allah? Atau hanya sebagai pendengar saja, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan?
Kita lihat kisah seorang buta yang sejak lahir. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu Yesus, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7. Dan berkata kepadanya orang buta itu, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kita tahu firman ini, saudaraku, ada seorang buta yang sejak lahir. Kemudian Yesus lewat beserta dengan murid-muridnya. Muridnya bertanya kepada dia, Guru, siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Tapi Yesus berkata, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi lewat hidupnya pekerjaan Allah akan dinyatakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang buta ini setelah mendengar firman, dia mendengar perkataan Yesus, dia mendengar siapa itu Yesus, tapi dia tidak pernah melihat siapa itu Yesus, saudaraku yang terkasih. Tetapi ketika Yesus berkata kepadanya, pergilah, maka orang itu pergi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dia langsung action, dia langsung menjadi pelaku daripada firman. Yang dia lakukan mendengar dengan percaya, lalu bertindak dengan iman, sesuai dengan yang firman yang ia dengarkan. Dalam ayat 10-11, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu, orang yang disebut Yesus itu artinya dia hanya mendengar dari banyak orang. Dia hanya mendengar dari mulut orang. Dia tidak pernah melihat siapa itu Yesus. Dia katakan mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi. Dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalimat ayat ini sama dengan kalimat yang dikatakan Yesus kepadanya. Dia mengingat firman itu, dia mengingat apa yang dikatakan Yesus itu, dan dia berkata, lalu aku pergi, dan setelah aku pergi membasuh diriku, mukjizat terjadi dalam hidupnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saat hidup kita menjadi pelaku firman, Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Si orang buta ini menjadi pelaku firman Allah. Dia mendengar firman Allah dan dia melakukan firman Allah. Mukjizat terjadi dalam hidupnya. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau tadi tema saya katakan tumbuh, kemudian rapi tersusun. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Daripadanya lah seluruh tubuh. Tuhan Allah menciptakan manusia itu sempurna, lengkap seluruh anggota-anggota tubuh dan memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Saudaraku, kalau kita boleh lihat, boleh sekilas mengingat kejadian 1, ya, atau waktu Allah menciptakan manusia. Dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Saudara dan saya dibentuk, Adam waktu itu dibentuk dari debu tanah, saudaraku. Gambaran Adam saya percaya, kita percaya, seperti hidup kita inilah gambaran Adam pada waktu itu. Sekalipun kita tidak mengenal dan melihat dia secara langsung. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat diri kita dalam kaca, maka begitu sempurnalah ciptaan Tuhan. Mata kita lengkap diberikan Tuhan, hidung kita lengkap diberikan Tuhan, kaki kita lengkap diberikan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan tepat
pada posisinya masing-masing. Bisa nggak saudaraku kita bayangkan, maaf, kalau lubang hidung kita ke atas. Saudaraku yang terkasih, kenapa lubang hidung kita ke bawah? Saya berpikir saudaraku, mungkin supaya kita bisa menyembah Tuhan. Mengangkat kepala kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi coba lubang hidung kita ke atas saudaraku, pasti kita mokik-mokik kalau hujan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sesimpel itu kita mensyukuri hidup kita di hadapan Tuhan. Rapi tersusun artinya tidak berantakan atau kacau. Tuhan Allah telah menciptakan, membentuk manusia itu rapi tersusun, tidak berantakan. Bukan kaki di kepala, kepala di kaki saudaraku yang terkasih. Tetapi tepat pada sasarannya, tepat pada bagiannya saudaraku. Tidak berantakan atau kacau. Akhir-akhir ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak sedikit orang hidupnya berantakan dan kacau. Akhir-akhir ini tidak sedikit orang menempatkan anggota tubuhnya pada kehendak dunia. Akhir-akhir ini tidak sedikit orang menggunakan anggota tubuhnya untuk kepuasan nafsu dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah rapi disusun Allah untuk memuliakan namanya. Tapi banyak orang menggunakan anggota tubuhnya melenceng daripada firman Allah. Mazmur 106 ayat 39. Di sana dikatakan saudaraku, mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Inilah yang terjadi di akhir zaman ini, zaman sekarang ini, terlebih kepada para pemuda-pemudi. Saya banyak melihat saudaraku yang terkasih, tidak sedikit kaum muda disesatkan oleh hawa nafsu dunia, melakukan perzinahan dengan rasa bangga tanpa ada perasaan bersalah dan menyesal. Sering kita tidak menyadari atau pura-pura mungkin tidak sadar telah melanggar kesucian dan kehormatan yang Tuhan berikan pada hidup kita. Hidup kita ini sudah Tuhan kuduskan. Hidup saya dan saudara sudah Tuhan sucikan lewat darahnya. Kenapa kita pergunakan lagi untuk hal-hal dunia? Kenapa kita pergunakan lagi untuk nafsu dunia, untuk kehendak dunia? Kenapa masih kita lakukan lagi untuk berantakan dan benar-benar kacau? Roma 6 ayat 13 dalam versi Allah yang hidup. Jangan biarkan satupun dari anggota tubuh saudara diperalat oleh kejahatan untuk berbuat dosa. Melainkan serahkanlah diri saudara sebulat-bulatnya kepada Allah. Sebab saudara telah dihidupkan dari kematian. Dan saudara ingin supaya dijadikan alat dalam tangan Allah bagi maksudnya yang baik. Jangan biarkan satupun, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dari anggota tubuh saudara, dari anggota tubuh kita ini diperalat oleh kejahatan. Sudah rapi tersusun, disusun oleh Allah kita. Jangan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 versi firman Allah yang hidup. Tidakkah saudara menyadari bahwa saudara sekalian adalah rumah Allah dan roh Allah hidup di antara saudara di dalam rumahnya? Puji Tuhan. Haleluya. Tidakkah saudara menyadari bahwa saudara sekalian adalah rumah Allah dan roh Allah hidup di antara saudara dan di dalam rumahnya? Ayat selanjutnya, apabila seseorang mengotori dan merusak rumah Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Sebab rumah Allah suci dan bersih. Tubuh kita suci dan bersih. Tubuh kita sudah rapi disusun oleh Allah. Jangan engkau kotori. Jangan kita kotori. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudaralah rumah itu.
Apabila seseorang mengotori dan merusak rumah Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Ingat saudaraku, berbuat dosa. Kalau ada satu dari anggota tubuh kita ini berbuat dosa, firman Allah bilang upah dosa adalah maut. Artinya Tuhan Allah sendiri yang akan membinasakan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang terakhir saudaraku, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Versi firman Allah yang hidup. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara, dan ia hidup di dalam saudara. Tubuh saudara bukan milik sendiri, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sadar dan insaflah hidup kita di hadapan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan engkau kotori, jangan kita kotori akan hal-hal dunia ini. Sudah mahal sekali dibeli oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Ingat bahwa hidup kita hanyalah debu tanah. Harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan kita seperti pokok anggur. Dan kitalah ranting-rantingnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau rantingnya itu tidak berbuah, maka akan dibuang, saudaraku yang terkasih. Di luar Yesus, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Pakailah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.